Diop ya, diop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya acara inti lain. Berarti panitia udah nggak ada yang ngajak ijik ya, diam. Bocah-bocah pada diam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man a'zama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati. Wa qala al-ulama wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisikoki. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan jamaah hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita semua bisa berkumpul menghadiri peringatan hari dilahirkannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mengaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi, kelak di yaumil kiamah diaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Hayatul Akbar Bapak Supandi, yang saya hormati jajaran kepengurusan DKM Mushola Hayatul Akbar Bapak RW Unin, Bapak Haji Riman, serta para jamaah-jamaah yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Sebelum dilanjut, saya mohon keikhlasannya semua, kita sama-sama mengirimkan bacaan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk guru saya pribadi dan juga untuk guru kita semua, almarhum wal maghfurlah Bapak Guru Muslih. Mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam rahmat dan maghfirahnya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bu, siap Bu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam rangka mengagungkan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian daripada umatnya Kanjeng Nabi. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah menjadi bagian daripada umatnya Kanjeng Nabi, kita wajib bersyukur. Kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Kenapa wajib bersyukur? Sebab nanti ketika kita oleh Allah dibangkitkan dari alam kubur, semua orang mengharapkan pertolongan. Orang-orang semua kebingungan, orang-orang semua kesusahan pada payah. Nggak ada lagi yang diharapin, yang diharap-harap kecuali syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lumpat sakabe jalma diudak-udak neraka, daya pisan nu ngabela angin amal keur di dunia. Ripu kabeh jalma, datang orang-orang menghadap kepada siapa ini minta tolong. Melalui beberapa tahapan, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya jawabannya nafsi, nafsi, nafsi. Bu, Ibu, kata nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, semua orang minta tolong nggak bisa. Jawabannya nafsi, nafsi. Semua mengharapkan ditolong, sedangkan Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Ibrahim tidak bisa menolong, sebab mereka memikirkan dirinya. Sehingga sampailah orang-orang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua datang kepada Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, isfa' lana ila rabbika. Wahai Muhammad, tolong beri kami syafaat, mintakan kami syafaat kepada Tuhanmu. Makanya kalau orang ketika ada peringatan yang mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad, dia tidak bersemangat, dia tidak ikut serta, itu perlu ditanyakan kecintaan. Man a'doma maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamati. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahirannya Kanjeng Nabi, kuntulahu syafi'an yaumal qiyamati. Nanti Kanjeng Nabi datang Bu di depan jamaah mushola Hayatul. Kira-kira seneng enggak ditolong? Ya, pada KM ditolong oleh Kanjeng Nabi. Apa yang bisa menyebabkan golongan orang-orang Hayatul Akbar ditolong oleh Kanjeng Nabi? Sebab orang mushola Hayatul Akbar mengagungkan atas kelahirannya Kanjeng Nabi. Paman anfaqo dirhaman fi maulidihi pakaan nama anfaqo jabalan min zahabin fi sabilillah.
Kata Kanjeng Nabi, siapa orang yang menginfakkan, siapa orang yang membantu, yang patungan, kata kita mah, apapun bentuknya yang kita keluarkan untuk mengagungkan hari kelahirannya Kanjeng Nabi, maka kata Kanjeng Nabi, paka'an nama anfaqo jabalan min zahabin fi sabilillah. Amin ya robbal alamin. Coba kita hitung-hitung, maulid kali ini siapa yang bawa salak? Ya, siapa yang ngasih semangka? Siapa yang ngasih uduknya? Siapa yang bawa akuanya? Coba siapa? Lau. Kita mau makan doang ya. Giliran dibagiin kayak uduk sama panitia berebut. Kalau suruh patungan bukan pada pencuek-cuek. Di sana, orang di sini mah berbeda. Kan gitu ya, bener mereka ya. Bahkan mah bendahara musola itu untuk mengadakan maulid harus merogoh kocek uang kas. Bener nggak? Bayar uang kasnya orang mau. Bener. Mana bukti kita mengagungkan kelahirannya Kanjeng Nabi? Oleh Kanjeng Nabi diberi gambaran, paman anfaqo dirhaman fi maulidi paka'an nama anfaqo jabalan min zahabin fi sabilillah. Semangka yang dibawa oleh ibu-ibu, salak yang dibawa oleh ibu-ibu, aqua, apa baik bentuknya, yang dibawa, yang dihadiahkan, yang dikeluarkan untuk mengagungkan maulidnya Kanjeng Nabi, seperti kita menginfakkan papais, kata kita mah papais ganjarannya bisa segede gunung. Paka'an nama jabalan min zahabin, di hadapan Allah, salak yang kita kasih tibang sepiring, semangka yang kita bawa tibang dua, pepais yang kita bawa tibang saring sepanci, di hadapan Allah ganjarannya seperti orang yang bersedekah sebesar gunung emas. Kira-kira punya enggak karang kita gunung tapi gunungnya emas? Enggak ya. Maka ketika ada peringatan di dalam mengagungkan hari kelahirannya Kanjeng Nabi, harus bersemangat. Maka ketika kemarin pengurus BKM datang cerita mau ngadain maulid di Musola Hayatul Akbar, nggak ngundang cuman masyarakat sekitar. Duh, senangnya ngedengar itu, Mang Wanda ya. Yang harus dipupuk di kita, yang harus ditanamkan di kita adalah semangat. Semangat menegakkan syiar-syiar agamanya Allah. Sekarang kalau ada musola ngejeblang segede gini, mau bikin acara, kalau kata Pak RW, orang sininya nggak ngedukung lah, siapa yang mau ngedukung? Ilmu orang Jakarta, gitu. Bener nggak? Benar. Jangan kalau ada acara yang ada besek pada pegiat-giat, ya. Kegiatan mingguan yang ditetapkan oleh ketua DKM dan pengurusnya, kita dukung. Kita dukung. Ya, tadi ada pengajian mingguan katanya Ratib. Sampai ngomong berapa kali itu panitia. Tema maulid pada kali ini, kita menjunjung tinggi akhlaknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Alhamdulillah,
Irmuha sudah dibentuk, dipelopori oleh sahabat saya ya, Nanda, Mang Nanda, ada Mang Niko. Barengan saya di Cibogo, cuman beda, nggak ngalamin. Kenal-kenal saya udah alumni, alhamdulillah. Pulang ke sini mampu menggerakkan Irmuha, alhamdulillah. Coba kalau nggak ada yang ngegerakin. Sekarang udah ada yang mau ngegerakin, tinggal support ya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, remajanya kita dukung. Gimana caranya syiar agama Allah di musola Hayatul Akbar bisa hidup ya, bener gak Bu? Kita di dalam meneladani dan menjunjung akhlaknya Rasulullah bukan hanya ketika kita semangat hadiran ya, bukan hanya semangat hadiran, ada acara baru berbondong-bondong datang ke musola. Coba kalau kata panitia tadi ditingkatin sholatnya ya, ditingkatin pengajiannya, berjamaahnya, kegiatan-kegiatannya, kita dukung. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika akan menurunkan azabnya ke muka bumi, Allah akan menurunkan siksanya, Allah akan menurunkan azabnya, akan menghancurkan alam dunia. Tapi Allah enggak jadi nurunin azabnya. Karena apa? Faidza nadartu min umaril masajid ay min umari baiti wal mutahabbina fiha wal mustabirina bil ashar sorobtu adabi anhum. Pak, Bapak, percaya nggak kira-kira Allah ngegagalin menurunkan azab ke daerah kita gara-gara apa? Gara-gara orang yang masih mau pada ke musola. Kata Kanjeng Nabi seperti itu. Alam dunia oleh Allah akan dihancurkan, alam dunia oleh Allah akan diazab. Faidan adartu min umari baiti, Allah melihat masih ada orang-orang yang mau datang ke musola. Allah melihat masih ada orang yang datang ke pengajian, menghidupkan syiar agamanya Allah. Sorobtu adabi anhum. Nggak jadi azab Allah diturunin, nggak jadi deh lembah Hayatul Akbar dihancurin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lah sekarang kalau orang-orangnya udah nggak pada mau datang ke musola, siap emang kita nerima azabnya Allah? Tidak. Siap enggak? Enggak. Tidak. Nggak ada yang siap. Melihat bekal kehidupan, melihat amal kita jauh dari kata cukup. Makanya kita minta ada dibentuk Irmuha, musolanya udah ada, tempatnya udah ada, panitianya udah ada, dikembangkan, didukung. Nggak kudu kemana-mana, kata panitia ada semua di sini, komplit. Bener gak, Bu? Nggak kudu kemana-mana. Maka ketika kita oleh Allah diberikan kesempatan menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kita wajib menjunjung tinggi ajarannya. Kalau ini tema yang diambil oleh panitia, meneladani alat-alatnya Kanjeng Nabi,
atuh habis acara maulid mah yang salat di musola teh bukan cuma BKM sama Pak RW. Ramai. Kalau emang ini maulid membekas, maulid ini perayaan menjadikan berkah bagi kita, tambah kebaikan bagi kita, musola habis maulid ramai. Amin ya Rabbal. Ada maulid meriah, ada maulid berkah. Maulid meriah mah nih dihias pakai lampu kelap-kelip. Maulid meriah mah nih dihias. No, jajanannya banyak, sesungguhnya banyak. Tapi hanya sebatas perayaannya saja yang meriah. Tapi tidak berkah. Yang disebut berkah itu kan tambah-tambah kebaikan, baik untuk diri kita ataupun untuk musola. Kalau habis acara maulid ini yang hadir banyak, musolanya tetap sepi, berarti maulidnya jawab dah, maulidnya jawab, gitu. Junjung tinggi ajaran yang dibawa oleh Kangjeng Nabi. Siapa yang mau nolongin kita nanti pada hari kiamat ketika Kangjeng Nabi, ketika kita semua kebingungan meminta pertolongan, datangnya kepada Kangjeng Nabi. Akhirnya Kangjeng Nabi Pa'antoliku Pa'ati tahtal arsy. Ketika semua orang, Bapak, orang-orang tentar bingung ngomongnya pada gini di hadapan Kanjeng Nabi, ala taro ila nahnu fihi. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak melihat kesusahan, kepayahan, kesakitan yang ada pada diri kami, yang sedang kami rasakan? Nangis semua orang di hadapan Kanjeng Nabi. Udah datang dari Nabi Adam dilempar ke Nabi Nuh, dilempar ke Nabi Ibrahim, dilempar ke Nabi Musa, semua nggak sanggup, nyodorin suruh ke Kanjeng Nabi Muhammad. Orang-orang semua gitu. Ala tara ila mana fihi. Apa kau tidak melihat Muhammad? Kita semua kecapean, kita semua kehausan. Akhirnya Kanjeng Nabi Pa'antoliku Pa'ati tahtal arsy Pa'akau sajidan li Rabbi. Kanjeng Nabi datang menghadap Allah. Kata Allah, ditanya Kanjeng Nabi, hei Muhammad, pengen apa? Hei Muhammad, pengen apa? Kata Kanjeng Nabi, jawabnya, ya Rabb, tolong lihat umatku yang sedang dalam kepayahan. Tolong lihat umatku yang sedang dalam kesusahan. Saltu ispa ucapa. Minta apa yang kau inginkan, kata Allah. Apa engkau akan minta syafaat, akan aku beri syafaat. Akhirnya Allah memberikan tawaran kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi minta kita semua sebagai umatnya diselamatkan. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Datang kita dibawa, mau masuk surga. Mau nggak masuk surga? Kita datang dibawa, mau masuk pintu surga. Kanjeng Nabi jadi pimpinan kita. Kanjeng Nabi di depan kita, Bu. Malaikat penjaga pintu surga bingung. Malaikat penjaga pintu surga bingung. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi datang ke depan pintu surga, malaikat enggak kenal.
kata malaikat teh, ati babal jannati yaumal kiamati fastabti upayaqulu al khadinu man anta. Boro-boro kita datang pengen masuk surga, Kanjeng Nabi Muhammad ke datang ke pintu surga, malaikat enggak kenal. Pak, kira-kira malaikat penjaga pintu surga kenal enggak sama kita? Enggak. Kenal enggak? Udah disensus belum? Sama malaikat, no, sono. Masuk surga ada listnya. Kanjeng Nabi datang, kata malaikat, man anta. Nabi datang hari kiamat ke pintu surga, fastabtihu, minta dibukakan, sebab melihat kita sebagai umatnya kecapaian. Melihat kita umatnya kecapaian. Datang ke pintu surga, kata malaikat, man anta. Siapa lo? Siapa? Kanjeng Nabi digituin sama malaikat, man anta, engkau siapa? Pengen datang pengen masuk surga. Kata Kanjeng Nabi, anak Muhammadun. Jawabnya Kanjeng Nabi, wahai malaikat, saya adalah Muhammad. Akhirnya malaikat penjaga pintu surga kaget. Malaikatnya kaget. Apa kata malaikat penjaga pintu surga? Bika umirtu Allah aftaha liyahadin qoblaka. Muhammad, dari pertama Allah menciptakan surga, aku disuruh oleh Allah, bika umirtu Allah aftaha liyahadin qoblaka. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Atuh kita teh sebagai umatnya Kanjeng Nabi bersyukur bisa masuk surga duluan ya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Coba kurang enak apa kita, tinggal taat, ibadah kita diperbaikin, sholat, ibadah sehari-hari kita perbaikin, junjung tinggi ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Memang ketika kita melakukan sebuah ibadah, melakukan sebuah amalan ibadah, tidak menjadi keuntungan bagi Allah, melainkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Kan gitu ya. Lompat sakabeh jalma di udag-udag neraka, daya deui nu ngabela iwal amal keur di dunya. Di udag-udag neraka lain kutu kambang. Neraka di udag-udag, nggak ada yang bisa jadi pembela bagi diri kita kecuali amal kita semasa di dunia. Aduh, rupa-rupa orang sekarang mah berani kalau diajakin sholat teh, siapa sholat mati Allah, aing mah geus kagok tara sholat. Bener tuh? Itu jawabannya, berani nantang Allah. Berani kan diajakin sholat, diajakin ngaji, aing mah geus kagok tara nganu sholat. Era mana sih yang kayak dikulub di neraka? Mencaut dikulub juga. Orang kan begitu sekarang. Kalau diajak ibadah, diajak ngaji, diajak sholat, enam siapa itu orang? Ulah sok ngajak aing. Halo.
Yang kayak gitu tuh kudu dibetot taliin jangan di musola. Berani orang sekarang mah. Ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita persembahkan, kembali lagi untungnya buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Bukan di Roma. Ini baru minggu belum. Bener enggak? Kalau kita yang sholat, lu yang orang sholat, lu yang dapat pahala, kan gitu. Sekarang kita gini dah, bapak-bapak pada kerja di PT, yang kerja dapat gajian, yang nggak kerja digaji enggak? Enggak, ilok Pak RW yang gawe, lu yang orang gawe digajinya lu, gitu. Amal kita baik ataupun buruknya semua akan mendapatkan balasan dari Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah hadirin sekalian, kita menyikapi tentang hari kelahiran yang baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tingkatkan ibadah-ibadah kita tingkatkan keimanan kita, amalia kita perbaiki. Entar mah orang-orang teh pada nyesel hari kiamat. Coba aku bikin video ini. Ibu bapak sekarang kita pada dikasih sehat, pada dikasih panjang kira-kira kita bersyukur enggak? Bersyukur oleh Allah masih dikasih sehat, dikasih hidup. Pergunain kesehatan dan umur kita untuk ibadah kepada Allah. Ntar mah hari kiamat orang-orang yang di dunianya sehat, orang-orang yang di dunia hidupnya kuat, nangis hari kiamat Bapak, nangis. Idza jaa yaumul qiyamati yudawul mizanu fayu'ta bi ahli sholati fayuwaffawna ujurahum bil mizan. Ketika datang hari kiamat, Allah meletakkan timbangan amal-amal kita. Yang pertama didatangin orang-orang yang rajin ke musholahnya. Dan terkeabsen bagian katanya tetangga musola, kalau orang di musola orang dicatat nggak ngaji katanya lagu ngedeket ini orang ke musola sibuk. Orang yang ada catatannya mah yang sokan ke musola sholat berjamaah, didatangin orang-orang yang suka sholat pauna ujurahum bil mizani, dipenuhin tuh timbangan amalannya dengan ibadah sholatnya. Alhamdulillah. Datang lagi sumayu tak di ahli saumi pauna ujurahum bil mizani. Udah datang, udah ditimbang amalan-amalan orang yang getol sholatnya, beres, bebas, selamat. Didatangin orang yang rajin puasanya, orang yang rajin puasanya. Boro-boro kita mah ntar dah puasa sunat mah, puasa Ramadan setahun sekali sebulan, itu ada baik alasannya setahun teh. Tiap tahun teh ada baik alasannya bocor. Ustad urang mah gawena capek, balik gawe teh istirahat teh kuat, hayang minum marimas. Rupa-rupa. Ntar dulu puasa sunat, puasa wajib Ramadan kita penuhi. Kalau sekarang kita udah hadir maulid Ramadan yang akan datang, puasa kita target harus full. Apalagi bapak-bapak ditanya kenapa puasanya batal, lagi halangan melai. Udah didatengin orang-orang ahli sholat, dibayar kontan oleh Allah pahalanya,
dibayar kontan oleh Allah ganjarannya ditimbang ganjaran orang-orang yang ahli puasa. Mana katanya nih orang pelaku permasalahannya tulang yang puasa Ramadannya Mang Nanda gagal. enggak bolong-bolong, ditimbang, dibayar langsung oleh Allah selamat. Ada lagi yang ketiga, sumayuta di ahlil balai, didatengin orang-orang yang semasa hidup di dunia dikasih musibah, dikasih sakit, dikasih cobaan. La yunsabu lahum diwanun wa la yunsyaru lahum mizanun. Bu, Bapak, sekarang kita dikasih sehat, orang mau ibadah, orang mau sholat, masih malas-malasan, aduh, nangis hari kiamat mah. Nangis ketika oleh Allah didatengin, habis nimbang ganjaran orang yang tukang sholat, didatengin orang yang getol puasanya, didatengin orang yang hidupnya dikasih sakit. Didatengin orang yang suka sakit di dunianya, ditimbang amalannya oleh Allah. La yunsabu lahum mizanun wa la yunsyaru lahum diwanun. Pasti timbang teh nggak punya amalan, pasti timbang teh nggak punya ibadah, sebab hidup di dunianya dikasih sakit. Sekarang gini, kita dikasih pilihan, kita kasih pilihan, hidup dikasih hidup oleh Allah panjang umur sambil dikasih sehat, apa panjang umur bari stroke? Kira-kira kita milih sehat apa milih stroke? Milih sehat, milih stroke. Boro-boro stroke bengek teh alasan mulu. Boro-boro bengek sakit gigi ge alasan mulu. Orang nanti yang dikasih sehat di dunianya hari kiamat menangis melihat orang-orang yang semasa hidup di dunianya oleh Allah dikasih cobaan, dikasih ujian berupa sakit, tetapi dia ridho terhadap pemberian ujian dari Allah. Oleh Allah diberikan ganjaran bighairi hisab, tidak terhitung. Makanya kita sekarang tinggal milih ya, tinggal milih, mending dikasih panjang umur sambil sehat, apa dikasih panjang umur sambil sakit. Itu baik. Orang yang oleh Allah ganjarannya dipenuhin gara-gara hidup di dunianya dikasih sakit, tapi dia ridho, enggak gegerutu kata kita mah. Sakit payah kayak gimana orang bisa usaha, keluarganya sabar, orang pada ditinggalin dia. Ridho, mereka percaya bahwa ujian ini adalah pemberian dari Allah. Mana katanya nangisnya orang yang hidup di dunia dikasih sehat? Hatta yatamanna ahlul afiyah, hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bimanzilatihim bikathrati sawabillahi ta'ala. Ntar mah yang dikasih sakit teh nangis. Hatta yatamanna ahlul afiyah, mereka nangis, ya Allah, tahu gini mah mendingan hidup di dunianya dikasih sakit. Mau emang? Mau enggak? Enggak kudu ibadah, sakit bae udah ridho. Dipenuhin ganjarannya oleh Allah, mau enggak? Enggak. Makanya ketika orang yang diberi kesehatan mereka nangis di hadapan Allah, laukanu bimanzilatihim bikasrati sawabillahi ta'ala.
Mereka nangis sebab iri melihat orang-orang yang semasa hidup di dunianya diberikan kepayahan, tapi mereka ridho terhadap pemberian dari Allah sehingga Allah memenuhi timbangan amalnya. Alhamdulillah. Orang yang dikasih sakit ridho, dia ganjarannya dipenuhin sama Allah. Apalagi kita yang hidup panjang umur dikasih sehat, pergunain ibadah, pergunain sisa waktunya untuk ibadah. Masa kita nggak mendapatkan ganjaran dari Allah? Kan gitu. Makanya jangan sampai ini maulid yang meriah tidak atau kurang berkah. Mudah-mudahan ini maulid yang meriah juga maulid yang berkah. Amin. Amin. Amin Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita pergunain, kita agungkan Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Kalau karang yang bawa semangkanya masih kehitung, yang bawa kuenya masih kehitung. Berebut tahun besok mah, berebut harus banyak-banyak, harus giat-giat gitu ya. Sebab kita apa kalau kata kita mah kabita sama ganjaran yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi. Apapun yang kita bawa di dalam rangka mengagungkan maulidnya Kanjeng Nabi, di dalam rangka mengagungkan hari kelahirannya Kanjeng Nabi, mau akuanya, mau kuenya, apapun dicatat seolah-olah kita bersedekah seperti sebesar gunung dari emas di jalan Allah. Wah udah dah, bagai katanya dipaksa bayar sama panitia keliling. Lo pengen ganjaran emas segede gunung enggak? Lo semangka cari 5. Antar panitia teh habis maulid teh dagang semangka. Nang ada yang dagang semangka. Memang ada yang dagang. Alhamdulillah. Ya Bu ya, ya enggak. Harus kita tingkatin. Kita tingkatin ganjaran yang diberikan oleh Allah. Sekarang kita ngitung-ngitung di dunia, boro-boro punya emas segede gunung, yang ada di emasnya kepete mulu. Ya susah, udah aja semampu kita. Yang mampu membantu dengan materi, kita dukung dengan materi. Yang mampu dengan pemikiran, dengan ide, gagasannya, bantu dengan pemikiran. Yang nggak mampu materi, nggak mampu pikiran, bantuin hadir kerja rame. Segitu. Orang bantuin aqua, orang bantuin kue, orang bantuin mie. Ada orang di sini. Ada orang tengok ya gitu. Makanya ini Masya Allah adanya panitia dari Remoha yang begitu semangat, kita dukung. Terlebih tadi kita mendengar sebagaimana yang disampaikan oleh panitia pengurus TKM Hayatul Akbar akan melakukan pemindahan tempat wudhu. Itu harusnya lebih semangat. Bu, Bapak, Kanjeng Nabi pan ngegambarin ya, ketika seseorang udah mati, udah masuk alam kubur, amalannya semua putus. Udah masuk kuburan mah nggak bisa sholat, udah masuk kuburan mah nggak bisa ngaji. Kalau kata panen mah timbang nungguin panen. Lah kalau orang nanam mau apa yang dipanen? Putusnya ganjaran ketika seseorang sudah mati kecuali 3.
Satu, sodakotin jariyatin, sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir manfaatnya. Nih, ada musola punya agenda mau merenovasi, dukung. Nggak punya duit, bantuin masaknya. Nggak punya duit, bantuin ngaduknya. Bahkan Imam Jalaluddin menambahkan wa ta'limin li Qur'anin karimin wa baitin lil ghoribi bina'in yahwi ilaihi au bina'i mahalid dikri. Di antara pahala yang gak akan putus ketika kita semua udah mati, ketika kita semua udah di alam kubur, adalah orang yang membantu di dalam pembangunan tempat-tempat ibadah, masjid, musola, mau ada renovasi, kita bantuin. Biar kita punya tabungan di hadapan Allah. Nggak punya duit, bantuin kumpulnya, bantuin ngapain? Biar tenaga kita, keringat kita ikut menetes di dalam memakmurkan musola. Jangan alasan wing mah teu boga duit, wing mah era teu mahawan-mahawan. Ulah kitu. Bantu semua agar kita punya tabungan di hadapan Allah. Mudah-mudahan nih, semua yang senantiasa memakmurkan, mendukung terselenggaranya acara ini, yang senantiasa mendukung berjalannya kegiatan di Musola Hayatul Akbar ini, mempunyai ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semasa kita hidup di dunia ya, jangan ada rasa kita enggak diperhatiin. Jangan ngerasa kita hidup enggak ada beban. Jangan ngerasa kita di dunia bebas tanggung jawab. Ketika semua orang dihadapkan kepada mahkamah agungnya Allah, semua orang nggak ada yang bisa alasan. Orang nggak bisa alasan, nggak bisa ngelak. Kata Kanjeng Nabi, Inna Allah yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas. Pada hari kiamat Allah akan menghujat, memberi dalil kepada 4 golongan dengan 4 orang. Kita ada di mana nih? Kita hitung-hitung kalian ya. Hari kiamat Allah melawan, memberikan dalil, orang udah nggak bisa alasan. Wa yahtajullaha alal agniya bi Sulaiman bin Daud. Yang pertama, Allah menghujah, memberikan dalil perlawanan kepada orang-orang yang semasa hidup di dunianya diberikan rezeki yang cukup, diberikan rezeki yang lebih, diberikan kekayaan. Bi Sulaiman bin Daud, oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kira-kira seperti ini ya, ka'ayyakula lahum lima taraktumul ibadah wa in qalu nahnu masguluna bil amwali wa bil mamlakati. Entar orang yang pertama yang hidup di dunianya dikasih kecukupan oleh Allah, ditanya oleh Allah, lima taraktumul ibadah, karena apa kamu hidup di dunia tidak ibadah? Gara-gara naon mana hidup di dunia tak ibadah? Jawaban mereka seperti ini, nahnu masguluna bil amwali wa bil mamlakati. Ya Rabb, kami di dunia enggak ibadah, enggak sempat
Sebab hidup di dunianya banyak tanggung jawab, punya karyawan dan jadi bos, banyak duit, kata kita mah bro dijuru, bro dipantau, patalaya di tengah lima. Boro-boro hari kamu sholat, boro-boro mau kamu sholat, sibuk ngitungin duit, sibuk ya Allah dengan sedang yang kami punya. Lalu kata Allah, abdi Sulaiman bin Daud, tidak ada dari hambaku yang lebih kaya, yang lebih hebat daripada Nabi Sulaiman, yang aku berikan harta semasa di dunia, kecuali yang paling banyak, yang paling hebat adalah Nabi Sulaiman. Wahwa lam yatrukil ibadah, tapi Nabi Sulaiman tidak ninggalin ibadah. Kalau ninggalin ibadah, akhirnya kata kita mah sekap, orang bisa ngejawab. Na'udzubillah ini, apa yang kita punya sekarang kita gunain di jalan Allah, di dalam mencari ridhonya Allah. Yang kedua, Allah akan memberikan hujah kepada golongan orang-orang yang semasa hidup di dunianya, kalau kata kita mah jadi budak, jadi apa ya, karyawan. Ketika ditanya, karena apa kamu tidak ibadah? Ya Rob, kami tidak sempat ibadah. Nahnu masghuluna bikhidmati sadatina. Ya Rob, saya nggak sempat ibadah sebab waktu istirahat dari bosnya mepet. Kalau dipakai sholat, orang kebagian makan. Kebagian makan, ntar kalau dipakai sholat, orang kebagian ngerokoknya. Dilawan oleh Allah dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf semasa hidup di dunianya menjadi pembantu dari Raja Mesir. Wa huwa lam yatrukil ibadah. Nabi Yusuf tidak meninggalkan ibadah. Lalu Allah melawan kepada golongan orang-orang yang semasa hidup di dunianya diberikan ujian, diberikan cobaan. Ketika dia ditanya, alasannya nggak ibadah karena sakit, karena kecapean. Dilawan oleh Allah dengan Nabi Ayub. Abdi Ayub, hambaku Ayub, dia marido mardon syadidan, sakit yang sangat payah tapi tidak meninggalkan ibadah. Yang terakhir, ketika Allah memberikan perlawanan kepada golongan orang-orang yang semasa hidup di dunianya dikasih susah, miskin, boro-boro mau ibadah, pagu sama dapur, ya diajakin sholat. Kalau sholat meren dagang kudu nutup, kalau nutup meren orang punya duit, akhirnya nggak ibadah. Dilawan oleh Allah dengan Nabi Isa. Abdi Isa alaihi salam afqaru man fil ardi. Hambaku Nabi Isa alaihi salam orang yang paling fakir di alam dunia. Wa huwa lam yatrukil ibadah, meninggalkan ibadah. Sekarang kita hidup alhamdulillah cukup sehat, alhamdulillah masih dikasih umur, kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah.